Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 13 Desember 2024. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Lucia lahir di Sirakusa, Pulau Sisilia pada abad keempat. Nama Lucia dari kata lux, dari kata lumen yang berarti cahaya. Maka Lucia dinobatkan sebagai pelindung bagi mereka yang sakit mata agar kembali melihat cahaya istimewa. Orang tua Lucia adalah bangsawan di Italia yang beragama Katolik. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, dan semenjak remaja Lucia telah berikrar untuk hidup suci murni bagi Tuhan. Namun ketika dewasa, mamanya mendesak agar Lucia dikawinkan dengan seorang pemuda kafir. Tentu hal itu ditolaknya dengan tegas. Suatu hari mamanya ini jatuh sakit, dan Lucia mengajak mamanya pergi ke makam Santa Agatha untuk memohon mukjizat penyembuhan. Doa permohonan mereka dikabulkan dan mama dari Lucia sembuh. Sebagai tanda syukur, mama dari Lucia mengizinkan agar Lucia tetap setia pada kaul kemurnian yang sudah diikrarkannya kepada Kristus. Kekaisaran Romawi pada waktu itu diperintah oleh Kaisar Dioklesianus, kaisar kafir yang sangat bengis dan kejam. Ia menganggap diri sebagai keturunan dewa. Banyak umat Kristiani ditangkap, disiksa dan dibunuh. Situasi ini menjadi kesempatan balas dendam bagi para pemuda-pemuda kafir yang pernah ditolak cintanya oleh Lucia. Mereka melaporkan identitas keluarga Lucia sebagai keluarga Kristiani. Kaisar yang menerima laporan itu segera menangkap Lucia dan membujuknya dengan berbagai cara agar bisa memperoleh kemurniannya. Tetapi Lucia tidak goyah sedikit pun. Ia bertahan dengan gagah berani walaupun disesat, dianiaya, disiksa. Akhirnya seorang algojo memenggal kepala Lucia sehingga Santa Lucia wafat sebagai martir Kristus oleh pedang algojo kafir. Ia wafat pada 13 Desember tahun 304. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah dia pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya senang sekali menyaksikan anak-anak yang setelah menerima berkat di misa, kemudian anak-anak kecil ini dia akan berlari-lari kecil di gereja sembari. Lalu ada juga kadang mereka melambai-lambaikan tangan supaya nampak masuk di dalam videotron. Kadang ada juga bocil yang ketika diberkati dia nangis. Dan ada pula yang setelah diberkati ia peluk saya. Aduh, sungguh menggemaskan kelakuan
dari bocil-bocil ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan Yesus mengumpamakan angkatan di zamannya seperti anak-anak yang duduk di pasar. Mereka berseru-seru kepada teman-temannya, "Kami tiup seruling tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak menangis, tidak berkabung." Perumpamaan ini ingin menyinggung orang-orang Yahudi yang kekanak-kanakan, yang childish, yang sekya, yang seau, yang tidak mau mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis dan menolak Yesus. Mereka berlaku seenaknya sendiri saja, sesuai dengan selera mereka yang semau-maunya. Kan kita bisa bermenung ya, ngapain sih anak-anak malah nongkrong di pasar bukannya belajar? Ngapain juga mereka meniup seruling dan menyanyikan kidung duka? Ini kan tidak pas. Pasar bukan tempat pesta, dan pasar juga bukan tempat untuk berkabung. Maka Yesus melanjutkan sabdanya dengan berkata, Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, namun kalian bilang dia kerasukan setan. Datang kini Anak Manusia, ia makan dan minum, dan dibilang dia ini seorang pelahap dan peminum. Inilah mental kekanak-kanakan yang semaunya sendiri, tidak peduli dengan yang lain, dan hanya memonopoli kebenaran, memusatkan kebenaran hanya bagi dirinya sendiri saja. Dasar sekya, ya kan? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita macam orang-orang Yahudi di angkatan di zaman Yesus yang mau menang sendiri saja? Atau kita sungguh telah menjadi pribadi yang dewasa dan matang dalam iman? Jangan lagi kita beriman kekanak-kanakan. Mari kita beriman yang semakin mendalam, yakni iman yang mau kita amalkan dalam perbuatan kita. Acap kali dalam hidup ini sekarang, beriman hanya urusan di gereja, hanya urusan hari Minggu, sementara Senin sampai Sabtu tidak perlu mengamalkan iman. Keliru sekali. Beriman kudu dan harus kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itulah beriman yang dewasa dan beriman yang matang. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.